Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, ini yang ya Juru Jepang kedatangan Jero Bayu Gendeng ya, langsung ke rumah saya Juru Jepang di Pemugan, dan kita akan membahas tentang ramal itu. Boy. Ini datang tak diundang. Batuk, Bang. Coba gini dulu. Coba jelaskan apa itu meramal. Nanti saya akan bongkar itu ramal itu. Nih. Oh, jadi ceritanya nih Jero Jepang ingin membongkar ramalan gitu ya? Ya, betul. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Swahu. Salam dunia poleng, salam dunia gendeng. Jadi pada hari ini yang kebetulan lewat tempatnya Jero Jepang dan yang mampir. Nah sekarang, karena tadi saya ada klien tenung atau ramal, saya jelaskan. Nah, sekarang apa yang diinginkan oleh Jero Jepang? Ini aja yang pertama, apa sih ramalan itu menurut Jero Bayu? Yang namanya ramalan adalah sebuah prediksi masa depan. Ya itu ramalan. Nah, itu aja, gitu ya, jadi ramalan itu kan penamaan. Contohnya kalau ramalan cuaca adalah bagaimana melihat keadaan cuaca berdasarkan ciri-ciri keadaan pada saat itu. Nah, kalau prediksi, jadi ramalan itu juga intuisi lebih dominan daripada ciri-ciri tersebut, itu ramalan. Tetapi kalau prediksi, ada literasi yang mendukung, ada literatur yang mendukung daripada hasil ramalan tersebut. Perlu diketahui bahwa ramalan itu tidak pernah tepat 100%, karena ketepatan itu adalah milik daripada Sang Yang Wenang. Mungkin 95% bisa. Contoh, hari ini kita lihat bulan, yaitu burung-burung berterbangan. Lalu kita lihat udara dingin, pasti kita berpikir bahwa hari akan hujan. Nah, itu yang namanya kita meramal. Oh, pasti kan hujan. Nah, itu juga namanya prediksi. Kenapa kita memprediksikan? Berdasarkan ciri-ciri. Langit mendung, kemudian burung berterbangan, tetapi belum tentu itu hujan. Ternyata baru lihat, ternyata cuma bulan saja. Kenapa? Karena kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik daripada ide Sang Yang Pramekawi. Nah, tadi kan Jero Bayu katanya datang dari meramal dunia pasiennya Jero Bayu. Kalau dari cuaca kan kita bisa melihat dari awannya udah mendung ini ya. Kalau dari manusia sendiri, gimana dengan caranya Jero Bayu meramal seseorang itu? Ya, memprediksi atau meramal, kalau di Bali mungkin metenung. Kita bisa melihat daripada karakter gerak. Sudah itu kita bisa melihat berdasarkan hari-hari orang tersebut mengundang kita atau klien yang datang ke tempat kita berdasarkan hari-hari tersebut. Beda? Ya. Berarti semua itu sama seperti gini ya, kita membaca tanggal lahir, membaca beton. Nah itu beton, tanggal lahir, itu semua adalah ilmu prediksi. Oke, jadi kalau di Bali dikenal dengan palelintangan, dikenal dengan pendewasaan berdasarkan warige, dan lain sebagainya. Kalau misalnya nih, ada si kliennya Jero Bayu, datang ke tempatnya Jero Bayu, ingin diramal masa depannya, atau diprediksi masa depannya. Dari mana Jero Bayu tahu masa depannya atau prediksinya Jero Bayu, dari mana tahu? Ya sama seperti kita lihat cuaca, ya mendung, ya gini. Nah ketika seseorang itu datang, kalau secara ilmu leluhur yang pernah saya pelajari, jadi luar biasa, leluhur kita luar biasa. Jadi memakai acuan-acuan leluhur, ketika dia datang, dauhnya apa? Ada namanya pance dauh, ada namanya aste dauh, ada dauh inti, ada dauh sekaranti. Pada saat dauh ini datangnya bagaimana? Kemudian ketika dia duduk, menghadap kemana? Lalu pada apa dia datang? Hitung triwarenya, apakah datangnya pada pasah, datangnya pada betang, datangnya pada kacang,
itu mempunyai arti yang tersendiri. Berarti itu yang di Jero Bayu sebagai patokannya. Sebagai acuan agam-agamnya itu. Ya. Nah setelah itu jika si klien banyak bertanya tentang masa depannya dia, apakah bisa kaya atau ingin jadi dokter, apakah bisa jadi dokter, gimana caranya Jero Bayu? Wah, ini pertanyaan luar biasa ini. Bagaimana? Sekarang saya tanya, tidak perlu orang lain itu meminta, pasti orang tuh ingin ke depannya sukses, betul apa enggak? Di Jepang pun ketika datang pasti ingin mendapatkan solusi-solusi bagaimana kita ke depannya biar sukses. Nah, kita memberikan petunjuk itu, satu adalah memberikan afirmasi positif. Bagaimana seseorang itu dibangun mental spiritualnya agar yakin pada dirinya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan pakem-pakem supranatural, pakem-pakem ilmu leluhur. Jadi harus ada acuan-acuan berdasarkan kelahiran seseorang. Kenapa orang itu mengalami kejadian dianggap naas atau kurang beruntung, itu berdasarkan daripada sancita karma, pararabdha karma. Apa yang dia perbuat sekarang akan mengakibatkan kriya mana karma. Jadi itu kalau di ilmu prediksi dinamakan adalah akashic record atau simpanan-simpanan pengetahuan, simpanan-simpanan pengalaman di masa lalu yang harus dia raih sekarang. Ada namanya karma, tentu ada namanya pahala. Nah, itulah yang tiang baca. Ketika karma seseorang itu ke depannya itu bermasalah, mungkin banyak perbuatan-perbuatan yang dianggap kurang baik di kehidupan yang lalu, tidak akan bisa dirubah. Takdir tidak bisa dirubah. Nasib bisa diperbaiki. Makanya kemana-mana ada orang memperbaiki nasib, bukan memperbaiki takdir. Nah, kemudian kita bongkar daripada tanaman-tanaman pahalanya itu. Makanya ada, nanti tertuang di garis tangan. Kalau tiang pakai ilmu tenung base, pakai base. Nanti di base itu, di sirih itu ada tertuang pahala-pahalanya itu. Kalau pahala-pahalanya itu demikian besar, memungkinkan seseorang itu menjadi sangat sukses, itu yang kita akan bongkar. Akan dibahas. Tetapi kalau ternyata pahalanya itu mungkin saja di masa lalu tidak terlalu kuat, lebih kuat daripada karma-karmanya, kita kasih dia solusi. Lebih perbanyak perbuatan-perbuatan kebaikan. Nah, apa Win? Berarti Jero Bayu misalnya tiang Jero Bayu, coba Ranal tiang dot sugih. Kopi dulu kopi. Siap. Nyantai. Dot sugih ben udang tahun yang sugih. Apa kan cara punya sugih. Ya. Begini, orang kaya itu relatif. Ada orang yang sudah mempunyai segalanya, dia masih kurang. Ada dia punya sedikit saja sudah mensyukuri. Itu kembali kepada sifat-sifat daripada manusia tersebut. Oke. Nah, makanya ada nanti lontar bekal urip. Lontar bekal urip itu dihitung daripada sabda wara dan panca wara seseorang. Tahun kapan dia mengalami penurunan, tahun kapan dia mengalami peningkatan. Jadi pada saat dia mengalami peningkatan, apapun yang dia ambil pada umumnya mesari. Nah, tetapi kalau orang tersebut tidak bekerja, sehingga megaya ulas di rumah, tidak akan mendatangkan uang. Namun kalau pahala masa lalunya dia sangat luar biasa, dia ulas ya tiba-tiba ada nak nelpon, namanya Made Dede, bisa tetap ke notaris, akhirnya punya tanda tangan memang warisan, gitu. Padahal dia itu cuma tidur aja di rumah. Itu artinya tanaman karma, pahala masa lalunya yang demikian. Nah, tadi kan Jero Bayu membahas tentang meramal dengan daun sirih, daun basi. Nah, daun sirih itu Jero Bayu udah siapkan beberapa lembar, masih klien memilih atau seperti mana dia sistemnya? Ya, jadi daun basi itu kan ada waktu dia. Jadi biasanya kalau terlalu lama dia akan mengering dan lain sebagainya. Bisa dibawa oleh si klien sendiri.
Jadi yang itu umpamanya si klien ingin bertanya tentang sesuatu, itu sekarang kalau umpamanya kelahirannya Sanis Caropaing itu contohnya, lahirnya nanti yang lahir Sabtu Pahing Warigadia. Bisa tepat ya yang ledung gitu. Artinya teramal ya. Contohnya Sanis Caro Pahing. Sanis Caro uripnya berapa? 9. Pahing 9. Nah, 9 ditambah 9 adalah 18. Bahwa sekarang Don Base berjumlah 18. Gitu. Cuma 18. Ya 18 biji. Nah, sekarang kalau umpamanya bagaimana kalau cuma tahunya harinya saja, ya sudah Sanis Caronya saja 9. Nah, sekarang hitung, sekarang hari apa nih? Sekarang hari Kemis, Warspati uripnya 8. Jadi lahirnya Sanis Caro ditambah Warspati jadi 9 ditambah 8, 17. 17 daripada Don Basik itulah yang dipakai untuk menenung. Berarti satu Jero Bayu bahas ini donasinya seperti ini. Jadi itu 17 lembar Don Basik. Kemudian kita mohon kepada beliau, kepada Betara Gana, Dewa Gana, kita mohon kepada beliau diberikan pencerahan. Karena apa? Tanpa kekuatan beliau, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa kekuatan Sang Hyang Aji Saraswati, kita tidak bisa apa-apa. Jadi sesungguhnya tiang itu benar-benar belok dan gendang. Jadi saya sebenarnya itu adalah seseorang yang hanya membaca apa yang diciptakan oleh beliau. Kalau saya nggak bisa. Makanya kadang-kadang ada umpamanya mungkin kurang konsentrasi atau ada halangan tertentu bisa tidak terbaca. Tetapi kalau kita fokus pada beliau, nanti akan lihat di base itu, di burat-burat base itu, oh orang ini perjalanannya begini. Kalau nanya tentang pekerjaan besok, bagaimana pemarginya, atau bagaimana kalau berbisnis apa, itu akan kelihatan. Tetapi sekali lagi atas izin beliau. Kalau beliau tidak mengizinkan, tidak bisa. Nah, jadi Jero Bayu kan sudah lama yang mendalami tenung untuk meramal ini, udah 40 tahun lah yang saya tahu. Dari semua klien-kliennya Jero Bayu, berapa persen yang benar-benar tercapai atau terwujud apa yang diinginkan? Jujur aja, kalau saya boleh menyombongkan diri, wah gitu. Pas klien saya dari orang biasa sampai orang yang dianggap luar biasa, maksudnya ada artis, ada pejabat. Nah, saya tidak bisa menghitung berapa persen, tapi kebanyakan daripada mereka cocok sekali. Karena ilmu atau jasa kita itu dianggap jasa informal. Maksudnya begini, saya tidak akan bilang ya, anggap banyak pejabat, artis atau semeton yang tidak mau dianggap bersentuhan dengan kita. Tetapi di belakang layar sesungguhnya mereka menggunakan jasa kita, gitu loh. Jadi tenaga kita dipakai, tetapi diri kita jarang diakui. Nah, cara gula, kopi jangan gula kopi manis, gulanya tidak diakui. Begitu amun teh jangan gula, teh manis. Jadi gulanya nggak diakui. Nanti suatu saat kena sakit diabetes, baru bilang diundang gula gitu loh. Itulah nasib saya gitu loh. Jadi salahnya ketika kita melakukan suatu kekeliruan, kita akan disudutkan, oh pelih tenungannya. Tapi ketika kita berhasil dianggap tepat, jarang kita diingat gitu loh. Tapi itu nggak masalah, itulah sebagai resiko pekerjaan atau resiko sebagai seorang penanya. Salam dunia gendang. Konen suut sama bingung cuma takut kan bingung jadi. Ya oke siap. Sing Oh gitu ya. Nah terus dari orang berarti kan Jero Bayu membimbing orang dari daun sirihnya ke depannya seperti apa kan itu karena dibacakan dari daun sirihnya seperti itu. Gini, dulunya saya pernah belajar gitu ya, ilmu palmistry atau membaca garis tangan itu kebetulan sampai level master gitu. Lalu membaca ilmu tarot, makanya saya dapat sertifikat tarot konselor. Kemudian saya pernah belajar tentang wariga dan lain sebagainya. Nah, pada suatu saat saya mendapatkan petunjuk menggunakan daun sirih. Nah, karena kebetulan daun sirih itu adalah simbol-simbol dianggap simbol-simbol suci di keagamaan Hindu, itu saya gunakan. Contohnya daun dadap, itu juga
dianggap bisa digunakan sebagai simbol-simbol. Di porosan, kalau ada di porosan itu juga menggunakan sirih, yaitu di lekesan. Makanya kalau memilih tokoh-tokoh di dalam sebuah lingkungan masyarakat itu bisa menggunakan lekesan. Namun lekesan di Colek Pamor ini itu dia sebenarnya yang kesudi atau petunjuk. Jadi kenapa saya menggunakan daun basih? Karena sebagai simbol. Ada di porosan itu sebagai simbol daripada sang yang Betara Siwa. Namun di sudut lain juga dianggap sebagai simbol daripada Betara Wisnu dengan aksaranya Ung. Nah, tentu itu pendapat yang menggunakan daun sirih. Ya. Nah, yang dengar-dengar ini banyak yang bertanya ya, Jero Bayu kalau mau meramal atau menenung pasti online, nggak mau ketemu langsung. Nah, itu banyak yang bertanya biar terjawab dulu, langsung terjawab di live-nya saya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begini, kenapa saya menggunakan online? Karena saya yakin Tuhan itu ada di mana-mana. Ide Betara itu ada di mana-mana. Makanya ada beberapa proses-proses Betara. Contohnya kalau kita tinggal di Sumatera, kita bisa ngayeng atau di rumah itu umpamanya di Jeroan, kita tidak sempat tampil ke pura-pura besar karena kondisi kendala cuaca atau yang lain, bukan karena memang alasan itu. Ada namanya Mesari Mesatu. Nah, coba itu siapa yang melinggih di sana? Itu pasti paham artinya sama seperti online begini. Jadi kita semua bisa dari jarak jauh. Dengan jarak jauh, dengan online, itu sebenarnya meringankan daripada beban masyarakat. Contoh, sekarang kalau umpamanya saya sekarang prakteknya, kadang di Buleleng, kadang di pasar, kadang di Kungkung. Kalau sekarang semeton ingin bertenung, perjalanan naik kendaraan aja sudah menghabiskan bensin 50.000. Belum lagi sekarang harus makan di jalan, mereka satu keluarga habis 150.000. Belum mereka harus meninggalkan kegiatannya. Lalu belum lagi harus beli, anggapnya beli pejati, 50.000 sudah 200-an. Itu belum lagi sesarinya, belum lagi kan lebih bagus secara online. Jadi dengan online masuk melalui sesari itu juga sudah canggih, kunilnya melalui rekening, yaitu yang menyiapkan segalanya. Kita bisa semeton bisa dengan tenang. Yang sakit mungkin bisa dari berbaring dari tempat tidur, yang bisa nenung. Biar dari rumah sakit pun yang bisa nenung jarak jauh, atau lagi bersantai begini satu keluarga bisa. Jadi kan banyak hal yang diambil. Nah, memang sekarang masih karena sekarang kan masih belum familiar. Ya. Idenya ini saya dapat ketika kasus pandemi kemarin. Kan banyak pelajaran-pelajaran sudah tuh bisa sekolah online. Kenapa ramalan tidak bisa online? Ini yang dilaksanakan. Nah, dari berapa lama Jero Bayu? Ternyata Jero Bayu yang tahu ngobatin masih ikut itu. Bukan hanya ngeramal aja. Saya tidak punya kemampuan untuk ngobatin, itu aja yang tahu. Tapi Jero Bayu bilang kalau ada yang sakit ditenung sakitnya. Nenung itu belum tentu ngobatin, tetap kekuatan yang Maha Kuasa. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mengobati seseorang. Kita memohon, makanya ada lontar, Buddha kecapi, lontar kali mosadi. Kita hanya bisa memohonkan petunjuk. Ini yang ini serangannya. Gitu. Tapi itu berdasarkan petunjuk beliau, bukan dari saya. Nah, itu kemudian supaya kita tidak halu. Halu itu maksudnya, jangan-jangan menghayal, makanya kita perlu didukung oleh literasi lontar-lontar. Kebetulan sekali, walaupun Tianti bodoh, terus aksara Bali yang bodoh sekali, cuma di Merajan Tiang ada hampir di atas 500 cakepan lontar. Nah, memang boleh nanti kapan pas ini yang kami tunjukkan dan itu ratusan ada lontar. Nah, jadi Tiang itu memberikan ramuan-ramuan atau memberikan petunjuk-petunjuk tenung itu berdasarkan pakem-pakem leluhur itu, bukan berdasarkan polisi ini udah ketedukan yang gini wah mang tidak. Jadi saya berdasarkan ilmu leluhur. Berarti apa yang dia harapkan selama ini kan yang bilang kalau ada yang ingin dari Balian, ya Anda harus belajar dari besar. Nah, Jero Bayu ternyata baru apa masih? Ada yang jawab rasa dulu deh gitu dulu. Nah, jadi
Jadi ya begitulah. Sak, kau mau apa? itu saya. Siap. Jadi saya selalu belajar, makanya pertanyaannya kenapa nama saya Gendeng? Nah, kita beneran ya kan? Itu adalah penghormatan kepada guru-guru saya, kepada master-master saya, kepada nabi-nabi saya. Nabinya bilang berarti Gini, saya punya guru, punya nabi, itu semua mengaku dirinya belum. Kenapa? Dulu saya kan suka belajar dari SD, SMP, belajar dulu. Ketika saya bertanya, saya belajar kepada beliau, semua beliau itu mengatakan, Dede, kemudian belajar mai, nak bapa, nak belok, saya ngerti apa. Lalu kemudian nanti saya bertanya tempat lain, kepada seorang master itu dari seorang suku, ngapain dik belajar ke sini? Saya loh orang bodoh, orang goblok, kenapa adik belajar? Nah, karena saya itu mau belajar dengan orang-orang bodoh, mau belajar dengan orang-orang goblok, saya apa? Gendeng. Ya. Guru-guru saya salam hormat. Guru saya tidak ada mengaku dirinya pintar, yang ngadwak nggak ada. Saya ada waktu fakir sih. Wah, itu saya tuh orang biasa. Nah, makanya nama saya Bayu Gendeng. Baru sih nama saya jalan Bayu Gendeng. Ya, siap. Nah, tidak seperti apa yang saya pikirkan selama ini dengan ramalan. Nah, kadang jangan ramal bisa lagi 2 minggu ada banjir ini. Itu saya kebetulan berkali-kali saya menyampaikan suatu prediksi. Contohnya, boleh dilihat di media tahun 2022 ada bencana air. Kebetulan cocok. Tahun 2021 atau berapa itu 2020 itu ada bencana Desember gunung meletus. Akhirnya benar di Jawa meletus. Itu saya katakanlah sebuah kebetulan. Kenapa? Karena saya pakai hitung-hitungan. Contoh sekarang saksi kapat masuk saksi kelima. Kan jarang terjadi hujan, jarang terjadi badai seperti ini. Ternyata boleh dilihat di koran itu saya mendenung 2022 akan terjadi bencana yang bersumber dari air. Itu kenapa? Berdasarkan literasi yang mendukung. Bukan saya yang hebat. Ada hitungan yang mendukung. Gitu. Kan anak Rauhan. Dan ya petako yang halu dan lebih 2 minggu kalau ada bencana. Ini hebatnya leluhur kita. Leluhur kita waktu zaman kerajaan itu dibagi-bagi ya. Contohnya waktu leluhur kita zaman dulu, ini lekatnya Anggara dikumpulkan Anggara. Siapa lahirnya umpamanya Somo dikumpulkan Somo atau Senin. Nah itu dianalisa bagaimana sifatnya, contoh dia Anggara Wage lahir Anggara Legi, itu dianalisa. Makanya ada ilmu-ilmu bisa ada ilmu ada tike namanya. Di sanalah kita akan dapat pembagian. Makanya keluaran Allah dening wuku Allah dening tapur Allah dening sasik Allah dening keudasa saksi Allah dening oh begitu satuannya. Nah, Juru Bayu bisa meramal orang atau memprediksi orang. Untuk Juru Bayu sendiri bisa nggak Juru Bayu meramal diri sendiri ke depannya seperti apa? Tentunya berdasarkan literasi. Dari garis tangan, dari apa, ada garis-garis besar yang bisa jadi saya yakini kok. Tetapi belum tentu tepat juga. Kan saya bilang di awal, amun jadi gulam kini-kini belum tentu dia hujan. Nah gitu loh. Artinya, saya bisa memperkirakan, contoh nih saya nanti di hari tua kini. Itu ada. Makanya ada namanya lontar, bekel buruk, dan lain sebagainya. Itu acuan. Nah, itu acuan, tapi tidak 100% Juru Bayu memakai acuan itu apa? Berapa persen hanya apa mensugesti diri? Enggak, tetap saya pakai acuan itu. Nah, makanya ada lontar tentang kisah daripada perjalanan Dewi Uma ke bumi, nanti pelajari. Itu bahwa lontar daripada Betara Ganesha itu ketika membaca daripada perjalanan sang ibunya, itu kegeser berapa lembar. Oh ya, yang tidak bisa terbaca ini. Akhirnya itu untuk menandakan bahwa manusia tidak mungkin bisa sempurna tepat 100% dalam memprediksi dirinya.
atau memprediksi orang lain. Cuma nganggo ciri, contoh saya baru ini dapat ciri kini ternyata ada keluarga saya, ada bibi yang meninggal, dapat ciri begini. Jadi ciri bukannya goblok itu seperti TV, wah, kemudian mani pakai gitu, itu yang kira Jero Bayu seperti itu ramalannya lu. Aduh kalian klien kok ada lu sama mantul yang tuh gini. Ya itu kan makanya saya bilang halu banyak yang ngai-ngai. Karena kenapa ya? Justru yang saya salut dengan Jero Jepang. Kenapa membongkar trik? Tetapi yang perlu Jero Jepang waspadai, kalau kita membongkar trik suap, membongkar trik-trik penipuan berdasarkan hal-hal tertentu itu gampang. Yang bahaya adalah, yang susah adalah bagaimana membongkar trik-trik layak tanpa tulang. Iya, jelas. Wah, karena layak tanpa tulang. Banyak alasan. Contoh saya juga bisa contoh nih. Sekarang kalau saya beberapa kali karena kebetulan saya di organisasi sebagai seorang pengurus ya, paranormalan ya. Sekarang saya begini karena layak tanpa tulang, ada yang mengaku, wah, dia anak ibi ketemu Ratu Kanjeng, ketemu langsung Ratu Kanjeng, ya kan layak tanpa tulang, kita nggak bisa membuktikan. Akhirnya saya nggak mau kalah. Jero muara ketemu Ratu Kanjeng, yang ketemu Niang Ratu Kanjeng, Niangnya lo kalah Niangnya. Iya, maksudnya semua. Iya. Tapi kan saya nggak bilang Ratu Kanjeng itu kan Ratu Kanjeng kan banyak. Kanjeng siapa itu ilmu lebih tinggi kan? Nah layak tanpa tulang. Begitu ada menjadi ngomong gitu, Ratu Kanjeng sempat datang ke ini saya ke diri saya. Saya bisa lebih tinggi lagi. Ibu saya loh, yang sudah almarhum pernah ketemu dengan tukang jahitnya. Bisa bacanya Ratu Kanjeng kan kalah ya loh, tukang jahitnya pakai busana. Bisa ketemu langsung dengan tukang jahitnya. Kenapa? Karena layaknya tanpa tulang. Itu yang bahaya, bisa mengaku ketemu Dewa Indra, bisa ketemu. Makanya ini yang susah membongkar justru orang-orang yang halu level dewa. Ngaku ketemu kini, gimana kita? Makanya ini yang susah. Kalau kita membongkar daripada trik, bisa mengaku gini. Sing kan gitu. Ini harus mupayuh, ini harus kini. Ini juga jangan ketemu sama Ratu Kanjeng, bisa membuktikan. Mungkin Banyak alasannya yang sudah ada tempat pulang. Saya kan yang saya bilang Ratu Kanjeng nggak main-main. Ratu Kanjeng kan banyak. Ratu Kanjeng, Dimas Kanjeng juga. Saya tidak mengatakan, tapi karena saya tidak mengatakan Ratu Kanjeng yang dimaksud itu ya. Saya enggak Ratu Kanjeng, kecuali kalau saya bilang saya Ratu Kanjeng Segoro Kidul, itu saya nggak berani. Itu memang saya kan bilang Ratu Kanjeng. Nah itulah ilmu layak tanpa tulang. Begitu ada ben ilmu nih, ada nih ilmu untul-untulan penjor. Oh, ini ada ilmu untulan penjor. Ah, sini. Ilmu untulan penjor. Untul malu, tapi mau payas. Dia nggak belok seperti nabi, terus terang nggak belok saja. Itu dia, untul dulu dia. Dia nggak belok seperti itu. Dan aneh, tapi karena kelajong, ibi ada anggota dewan ke mai, jak dulu, nabang, nasi soce, jak segar. Oh, gitu. Tapi dia lagi belok, beda berbeda. Betul, ibi ada nak ngelah sorong, bang, ini bang Tirto, ses, gitu, langsung pada set, lo mobil nih payu, tapi dia bisa apa? Itu untul-untulan penjor, jadi pangenah ya tuh untul, tetapi dia meninggikan diri, artinya merendahkan diri, meninggikan mutu. Itu udah sering terjadi itu. Betul sekali. Ampuran ya. Berarti itu peribahasanya untul-untulan penjor ya? Untulan penjor, untul dia tukang penjor. Layak ke ilmu, trik layak tanpa tulang. Yang perlu, banyak yang nggak perlu belajar sastra, yang penting tampil ke pura apa, tiba-tiba apa tuh tulang. Dan amun terus jadi kan asalnya karena khusus kerauhan macan, kerauhan ceren, kerauhan ini, tetapi kenapa? Inilah kenapa? Karena masyarakat kita itu begitu yakin dengan kekuatan beliau, begitu
aku yakin dengan energi beliau. Nah, inilah dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Nah, jadinya kita tuh masyarakat tuh mensamaratakan jadinya padahal dia kerohannya ngai gitu. Gimana cara membuktikan ya? ya? Itu udah susah ya. Salah kemarin ada di di video tuh, nangkat dulu, tiba-tiba ada main nggak Chris like, tiba-tiba nggak sadar kan itu. Aduh, sudah seperti itu dah yang heran. Kopi pahit tanpa gula ya. Saya sudah manis ya. Tapi kalau dulu emang jeruk bayu manis ya. Kalau masih di The Master, saya ngefans sama dia. Karena emang manis, ganteng, keren gitu. Jadi walaupun dingsir lah, hilang dia manisnya. Ini kan bukan dingsir, dewasa. Nah, jadi biarkan saja kan kita nggak bisa melawan usia. Betul sekali. Nah, kembali ke meramal. Berarti banyak ya, misalnya banyak klien Jero Bayu yang minta blog diramal sama Jero Bayu. Sing bukan gitu, ada yang seperti itu nggak? Ya, macam-macam tergantung seseorang kan. Jadi kan pasti saya membuka sesuatu itu berdasarkan pakem-pakem ini, garis 5, garis ini, garis ini berdasarkan hitungan pewawarannya seperti ini, ujinya seperti baru kita kan sekali lagi saya bilang, saya kan tidak pernah mengatakan bisa tepat 100%. Kalaupun ternyata tepat, itu sangat ketepatan berkali-kali gitu loh. Saya sudah praktek dari tahun 99 keliling Indonesia menampilkan prediksi ini, dan saya tidak mengatakan mewakili Bali ya. Kenapa? Sama kayak di acara The Master, acara ke paranormal, saya dapat waktu itu paranormal termuda Indonesia tahun 2000 kalau nggak salah. Itu saya tidak mau mengatakan mewakili Bali. Ya kalau orang Bali mau menerima, ini Bali itu diwakili. Tetapi ketika saya menang waktu itu tahun 2009 The Master dan dapat penghargaan paranormal termuda. Wah, ini benar Bali deh. Itu baru saya kali. Kemarin saya di lomba lolos seprovinsi Bali ini tahun 2022 kemarin pesta kesenian Bali. Itu saya juara 1. Baru saya ngaku, ini kita struggle gitu. Kalau kalah belum tentu. Siap. Berarti di beramal tuh Jero Bayu itu tidak memakai psikologi, mungkin ya? Tetap. Jadi kita paling nggak ada dasar-dasar namanya kita harus memahami karakter seseorang. Ya. Makanya ada namanya past life, wah ini ilmu ini ya. Jadi ada namanya past life, jadi kita harus tahu bagaimana karakter seorang di masa lalunya, bagaimana apa sih yang membuat dia menjadi mental block, kita harus bongkar itu. Bisa juga didukung dengan frekuensi suara. Frekuensi suara sudah itu juga dengan menggunakan gelombang-gelombang yang mempengaruhi daripada cakra-cakranya dia. Jadi ada nanti tentang gamma, beta, alpha, theta, delta itu ada harus dipahami gitu. Untuk pelengkap. Berarti psikologi main, kalau mensugesti hipnotis biasanya saya namakan hipnoakultis, bedanya itu. Jadi hipnoakultis artinya akultis yang bermain dalam hipno itu sendiri. Maksudnya begini, kita tetap memberikan sugesti tertentu setelah mental blocknya terbuka. Jadi kita buka dulu mental blocknya seseorang, ini sebenarnya rahasianya harus dibongkar ya. Ya kita buka dulu mental blocknya seseorang, setelah itu baru kita berikan sugesti. Kalau mental blocknya itu tidak dibuka, kita tidak bisa akan memberikan sugesti. Makanya nanti ada namanya ilmu Ki, yaitu Audi, V. Jadi seseorang pasti mempunyai watak seperti itu. Ketika kita berbicara setengah jam saya kasih tahu. Tipe-tipe ada tipenya begini menanganinya. Itu biasanya di level master sih ada. Jadi contohnya di Jepang, saya hanya bicara lu setengah jam. Saya tahu di Jepang arahnya ke sini gitu. Jadi dengan kita memahami ilmu itu, kita tidak akan mungkin menjadi kontrol. Nah, kalau di Bali namanya ilmu pematuh. Ada pematuh agung, ada gini, wong kabeh, wong sabono dalam salatu pada asik karo aku asik. Nah itu, nah sebenarnya itu adalah
ilmu menyamakan frekuensi. Tapi ya transformasi jadinya. Aku laku. Tapi harus dipahami dulu. Itu ada ciri-cirinya. Gerak begini, orang itu adalah orang begini cirinya. Gitu. Ada introvert, banyak ulasannya. Psikologi, hipnotis, sudah. Tuan jadi dulu, ayo. Nggak ada tapi tak berulang. Cuman siapa pertanyaan? Oh gitu. Iya. Yang menjawab yang sudah agak susah. Enggak. Soalnya pembongkaran ramalan, lalu kan senang ramalan. Membongkar ramalan itu paling gampang. Menjelaskan tentang ramalan itu yang tidak gampang. Apa Pak? Silakan apa lagi? Siap. Masalah ramalan, nggak seperti yang jangan pikirkan loh, kan kira jerubah itu halunya keras gitu. Pakai pakem lontar ya. Namanya jero master. Dia pakai nama masternya ya. Dan kira ya halu dekat Inggris ada pakem lontar. Ini pakem lontar kan sih bidang macam-macam, ada lontar Kuranto bolong, ada Primonagung, ada macam-macam. Nah. Tadi kan Jero Bayu membahas tentang cakra, jadi bilang begininya cakranya harus gini. Nah, Jero Bayu tahu tentang cakra itu apa? Karena pikir lagi nih, karena tiang pribadi belum percaya dengan adanya cakra. Kalau energi boleh lah, saya percaya energi itu cakra. Belum percaya saya sendiri. Gitu. Tidak diwajibkan seseorang untuk percaya dengan cakra. Cakra itu kan putaran roda. Nggak akan percaya. Gitu. Sama kayak di Jepang tidak percaya dengan Pasopati, tidak percaya dengan Kundalini, itu adalah haknya di Jepang. Tetapi ada juga bagian-bagian yang mempercayai bahwa mula darah itu seperti apa, swadhisthana seperti apa, manipura, anak angkat seperti apa. Karena apa? Karena mereka pada mempelajari itu merasakan. Karena apa? Ilmu-ilmu seperti itu menggunakan rasa. Nggak bisa kita fisika. Kalau tidak percaya, itulah mental block, tidak akan bisa. Gitu. Jadi tidak bisa dipaksa. Jadi saya memaksakan supaya guru Jepang percaya dengan cakra tidak bisa. Enggak, soalnya kalau saya pribadi kan apapun itu ilmunya, kalau misalnya cakra, kalau sudah ada penelitian langsung dari negara-negara maju, misalnya Jepang, Amerika atau apa, dan terbukti bahwa cakra itu memang ada, nah baru bisa yang percaya. Ya, sebenarnya di negara-negara lain sudah banyak dibuktikan. Sudah ada, makanya nanti istilah Reiki diisi dengan lambang-lambang tertentu, bahkan di Jepang itu diselidiki air itu berbentuk mandala gitu loh. Itu sudah banyak diselidiki, hanya memang harus diakui teknologi kita mungkin belum sampai detail. Contoh sekarang kan di luar negeri sedang diselidiki tentang keberadaan roh, bagaimana roh seseorang itu bisa keluar dari tubuh, itu kan sedang diselidiki gitu loh. Itu bersangkutan dengan teknologi sih, itu memang tidak gampang. Itu dalam yang pribadi itu kalau emang ada pembuktiannya atau penelitiannya langsung baru yang ini bisa percaya. Kalau energi atau kalau apa itu? Kan kalau mainan kalau bungkung minta hanya yang zaman melihat aja. Melihat aja. Oke, tak masalah. Iya. Menurut Bayu deh. Kalau saya percaya. Kalau percaya dengan energinya. Kalau di Jepang nggak percaya itu memang urusan di Jepang. Saya nggak masalah, saya percaya. Nih caling ini katanya, dunia saya percaya. Caling apa tuh? Ini kan caling celeng alas yang melengkap. Ini menurut literasi ini bagus untuk keteguhan, ketenangan. Tetapi karena ini mahal harganya nih, saya belinya jutaan. Nah, kenapa saya berani membeli jutaan? Karena saya percaya. Tapi kalau orang lain nggak percaya, emang gua pikirin. Rumah sih percaya bahkan lalu aku percaya gitu. Jero Bayu bilang percaya. Terbukti nggak? Kalau saya sampai beli sampai jutaan bagaimana? Kalau nggak ngapain saya beli sampai jutaan pakai saya beli dari karena saya yakin awalnya yakin. Nah kadang saya kayak beli ngomong gitu, kadang ketemu sama orang, wih, Jero Bayu luang saja kayak gini, dados yang kayak gini. Nah, udah balik ceritanya. Jadi kadang-kadang barang-barang saya juga dulunya banyak segini saya melecak. Jadi karena kemarin kepercayaan. Saya punya kemarin batu dan pakai
Lusara Kesnedana, dan ada yang merasa cocok, dia percaya silakan. Entah terbukti apa tidak, keyakinannya masing-masing. Yang penting itu memang membawa untung. Ya, Jero Bayu kan. Harga pakai saya beli 3 juta, 5 juta lah, kan untung. Ya kan begitu. Real aja gitu orang namanya kita ini. Cuma saya tidak pernah membisniskan. Saya tidak pernah membisnis. Kalau tertarik sih. Terbayu. Karena apa? Karena cari barang-barang ini tidak gampang. Itu berada pada, kalau batu itu berada pada ratusan meter di bawah. Jadi kalau cari celeng, sekarang pokoknya ini celeng alas. Adanya di Kalimantan. Jadi bentuknya biar meninggal seperti ini. Sangat susah. Ya sangat susah. Kalau sekarang mereka mau yang murah silakan pergi ke Kalimantan. Ngejuk pedidi, kan? Kalian pedidi tekar ya. Kalau tentang barang-barang itu, kalau tiang pribadi itu dianggap barang unik, barang langka yang emang susah dicari. Gitu. Kalau untuk kesaktiannya, yang tidak peduli gitu, karena dia emang nggak percaya. Ya sudah, nggak percaya juga emang gua pikirin. Pasti banyak tuh yang percaya. Ayo apa lagi? Siap, boleh. Halo. Kita baca-baca komen bentar ya. Gimana komentar? Gimana baca-baca komen? Gimana caranya? Baik. Dah. Salam Master Bajro Bayu, beliau menginspirasi dan mengajarkan warisan leluhur itu sekali dengan lontar yang sendiri. Gini ya, untuk para balian yang baru ngayah dari balian, kalau mau mengobati seorang, pakailah pakem ya dengan lontar atau apapun itu. Jangan hanya halu-halu ya, halu-halu Bandung. Rahayu Jero Petang, Serang Jero Bayu selalu menginspirasi. Ya. Salam Master Bayu, beliau teman sekelas saat SMA di Wijayapura. Jero Bayu, oh ya, Jero Bayu di Wijayapura. Dulunya saya akan dekat rumah kan, rumah saya kan di Jalan Pulau Selangan. Nah, itu pernah sekolah di sana itu sebentar. Si Kang Wange masuk itu makanya pindah ke negeri. Ya lanjut. Ini salam menyambut tanpa batas Rahayu Sinaran Sami. Yes, salam Rahayu. Teman tilam ini kayaknya belum di tag ya. Iya tadi. Teman tilam toyo hitam tan wintan ika jero toyo hitam niki kopi niku wintan. Mandi fering mah soalnya kurang bagus terus. 60 koneng ngidang beli mic. Wah, ini kan soundnya kurang lu. Ya mungkin nggak tahu juga 90 Rahayu Jero Bayu, siap Rahayu. Ya, oke, cukup sampai di sini tentang mengungkar ramalan. Ternyata apa yang pikirkan tentang Jero Bayu yang meramal ternyata salah ya. Ternyata Jero Bayu menggunakan pakem dari lontar leluhur yang memang kita harus lestarikan lontar-lontar tersebut dan kita harus terapkan. Jangan bisa menggunakan percuma masih itu loh. Ya itu dan mungkin seperti ya dulu dan yang sudah ada tambahan dari Jero Bayu enggak yang sudah ya Om Santi salam dunia gendam.